Kisah Anita, seorang gadis yang menjadi relawan sendirian di gempa Cianjur. Kita tidak bisa putus asa terhadap kemanusiaan karena kita sendiri adalah manusia. Kata bijak Albert Einstein ini tepat disematkan pada Anita Romadoni, seorang gadis yang nekat menjadi relawan kemanusiaan gempa Cianjur seorang diri. Anita berani berangkat ke Cianjur dari Bogor. Padahal ayah Anita sempat mencegah berangkat ke lokasi bencana untuk menolong korban atau pengungsi gempa. Sang ayah serasa khawatir Anita justru menjadi korban atau terlunta-lunta di lokasi bencana. Namun tekad Anita yang kuat, sang ayah mengizinkannya pergi ke lokasi bencana. Selama 6 hari Anita di Cianjur, dia keliling berbagai posko pengungsian dan memberikan perawatan medis. Ratusan korban gempa sempat mendapatkan perawatan dari tangan mungilnya. Bagaimana ceritanya Anita bisa menjadi relawan gempa Cianjur? Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Wijaya Husada Bogor ini awalnya bersiap menuju lokasi bencana bersama 10 temannya sejak hari pertama tragedi bencana. Tiba-tiba temannya tidak siap jika harus berangkat mendadak. Sebab hati sudah mantap, Anita coba menghubungi berbagai komunitas kemanusiaan atau organisasi relawan untuk bisa bergabung. Anita sempat merengek agar bisa bergabung dan ke Cianjur. Tujuannya cuma satu, turut serta menolong korban gempa. Padahal dia tidak punya keluarga atau sahabat di Cianjur yang menjadi korban gempa. Dia tak menyerah saat tak mendapat jawaban dari berbagai kelompok relawan untuk bersama-sama menjalankan aksi kemanusiaan korban gempa Cianjur. Hingga dia menemukan akun Instagram Gerakan Anak Negeri. Dia meminta Gerakan Anak Negeri menerimanya menjadi relawan. Lama tak mendapat jawaban, Anita terus mendesak agar bisa bergabung dalam aksi kemanusiaan di Cianjur itu. Seorang pengurus tim Gerakan Anak Negeri memberikan jawaban. Jika mau berangkat sendirian, maka Anita bisa bergabung di posko Gerakan Anak Negeri di Cianjur. Alasannya semua tim lengkap sudah berangkat dari Bogor 3 jam setelah kejadian. Anita tidak berpikir panjang, dia langsung menyanggupinya. Dia mengajak sejumlah temannya untuk berangkat saat itu juga, tapi tidak ada yang menyanggupi ajakannya karena hari sudah malam. Pengurus Gerakan Anak Negeri hanya memberikan syarat untuk memberitahu keluarga dan juga teman dekatnya. Pengurus Gerakan Anak Negeri juga memberitahu jika ada kendaraan ekspedisi yang bisa ditumpangi Anita dari Bogor jam 12 malam. Anita mantap menjawab siap. Tepat waktu yang dijanjikan, Anita diantar ayahnya pada tengah malam yang pekat itu ke titik penjemputan di Bogor. Sialnya mobil yang seharusnya tiba pukul 12 malam itu justru tidak datang. Menunggu 2 jam, tak juga datang. Sang ayah mulai cemas. Dia merayu putrinya untuk kembali ke rumah saja dan membatalkan niatnya ke Cianjur. Anita kekeh untuk menunggu mobil jemputan. Justru dia meminta ayahnya untuk kembali ke rumah karena dia ingin tetap menunggu mobil jemputan yang dijanjikan. Mobil jemputan akhirnya tiba juga setelah 3 jam dia menunggu. Dia sendirian di mobil itu. Dia tak merasa takut meski pria yang menjadi sopir di mobil itu baru dikenalnya. Anita tiba di Cianjur pagi hari saat semua tim bersiap ke lokasi pertolongan. Koordinator Gerakan Anak Negeri cuma bertanya apa keahliannya. Apakah medis, logistik, atau evakuasi? Saat Anita menjawab dia mahasiswa keperawatan, koordinator relawan pun memasukkannya ke tim medis. Anita yang belum tidur saat itu juga harus sudah menuju titik pertolongan gempa Cianjur. Rasa kantuknya justru hilang saat melihat pengungsi dan korban gempa harus segera mendapat pertolongan. Di tim medis itu, ada seorang dokter dan 4 perawat yang belum dikenalnya. Namun Anita mencoba cepat beradaptasi dengan berbagai jenis alat medis dan obat-obatan, termasuk beradaptasi dengan anggota tim lainnya. Hari-hari Anita di Cianjur hanya menolong dan menolong. Dia hanya istirahat tengah malam, beberapa jam saja. Sebab setiap pagi hari hingga malam harus melayani pertolongan medis. Anita ikut ke lokasi-lokasi terisolasi, turut bersama tim evakuasi. Anita membagikan obat-obatan dan perawatan usai korban mendapat penanganan dokter tim.
Anita rela tidur di mana saja sepanjang aksi kemanusiaan di Cianjur. Dia juga mau makan apa saja yang dihidangkan. Mandi pun sesekali saja. 6 hari Anita di Cianjur, ratusan pengungsi telah dibantu olehnya. Anita kembali pulang saat Cianjur sudah banyak yang membantu dari berbagai kalangan. Anita kembali ke Bogor pada Minggu 27 November 2022. Ayahnya menjemputnya dengan motor di titik kembali dengan senyum ceria. Maafkan saya Cianjur, jika saya banyak kesalahan atau tidak memuaskan dalam pelayanan saya, tulis Anita di WhatsApp.